Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran balaghah fi ilmil ma'ani. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kategori tentang pembagian ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu secara garis besarnya terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah ilmu ma'ani, yang kedua adalah ilmu bayan, yang ketiga adalah ilmu badi'ah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan fokus terlebih dahulu mempelajari ilmu balaghah dalam ilmu ma'ani atau al-balaghah fi ilmil ma'ani. Di dalam ilmu ma'ani ada yang namanya kalam. Ya. Jadi kalam dalam ilmu balaghah, kalam dalam ilmu nahwu, kalam dalam ilmu tauhid itu berbeda. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan fokus mempelajari tentang kalam dalam ilmu balaghah yang terdapat dalam ilmu ma'ani. Ya. Jadi kalam itu secara garis besarnya ya, kalam itu adalah ungkapan. Pengertian kalam itu adalah ungkapan. Maka kalam tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kalam khobari, yang kedua adalah kalam insya'i. Kalam khobari adalah suatu ungkapan yang mengandung kemungkinan benar atau kemungkinan bohong. Jadi suatu ungkapan yang mengandung kemungkinan benar, kemungkinan juga bohong atau hoax gitu ya. Sedangkan kalau kalam insya'i adalah suatu ungkapan yang tidak ada kaitannya dengan benar atau bohong. Ya. Sedangkan kalau khobari adalah suatu ungkapan yang ada kaitannya dengan benar atau bohong. Gitu ya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang kalam khobari terlebih dahulu. Ya. Jadi pertama tentang pengertian kalam khobari. Ya. Jadi kalam khobari itu adalah kalimat berita atau kalimat pernyataan yang berbentuk informasi. Ya, namanya khobar itu adalah informasi. Ya. Atau dalam istilah balaghahnya adalah al-kalamul khabariyu huwa kalamun yahtamilu sidqa awil kadzib li dzatihi, yaitu suatu susunan kata yang mengandung kemungkinan benar atau kemungkinan bohong. Dilihat dari konteks situasi itu sendiri. Misalkan, Ustadz Ahmad sedang duduk di kantin. Ustadz Ahmad sedang duduk di kantin. Nah, itu adalah ungkapan kalam khobari. Kenapa dikatakan ungkapan kalam khobari? Karena ungkapan tersebut kemungkinan benar atau kemungkinan bohong atau hoax. Nah, maka cara membuktikannya, kita datang ke kantin, kalau ada Ustadz Ahmad sedang duduk di kantin berarti benar informasinya. Tapi kalau misalkan Ustadz Ahmad tidak ada di kantin, maka informasinya ataupun khobarnya bohong. Jadi suatu ungkapan, informasi yang mengandung kemungkinan benar ataupun kemungkinan bohong, maka itu dikatakan dengan kalam khobari. Selanjutnya, kalam khobari secara garis besar terdiri dari 2 pola kalimat. Ya. Jadi kalam khobari secara garis besarnya
terdiri dari dua pola kalimat. Ya. Yang pertama adalah terdiri dari struktur jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah susunan kalimat bahasa Arab yang diawali oleh kalimat isim. Contohnya ana muslimun. Ana ini adalah kalimat isim, namanya isim domir. Karena susunan kalimat ini diawali oleh kalimat isim, maka susunan ini dikatakan dengan jumlah ismiyah. Kemudian pola yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat bahasa Arab yang diawali oleh kalimat fi'il. Contohnya, zahaba Yusuf ilal ma'had. Nah, karena terdiri susunan kalimat ini diawali oleh kalimat fi'il yaitu lafaz zahaba. Zahaba adalah kalimat fi'il madi, maka karena susunan kalimat ini diawali oleh kalimat fi'il, maka ini dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Ya, atau susunan kalimat yang diawali oleh kalimat fi'il. Nah, ini ya. Jadi secara garis besarnya, kalam khobari itu terdiri dari dua pola kalimat. Ya. Baik, selanjutnya. Apa perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Al-farqu baina jumlah ismiyah wa jumlatin fi'liyatin. Perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah ini. Jumlah ismiyah itu tufidu ala subuti wad dawami wal istimrar. Yang namanya jumlah ismiyah itu suatu ungkapan yang mengandung faidah atau pengertian kekal, tetap, kontinu atau terus-menerus. Contohnya asyamsu mudiatun. Matahari itu bersinar. Yang namanya matahari ila yaumil kiamah, dia itu fungsinya bersinar. Ya. Maka ketika kita mengatakan asyamsu mudiatun, matahari itu bersinar, maka mengandung pengertian hal atau tetap atau kontinu terus-menerus yang namanya matahari itu bersinar ila yaumil kiamah. Nah, ini adalah pengertian jumlah ismiyah. Sedangkan yang kedua adalah jumlah fi'liyah tufidu alal hudusi wat tajaddud. Menunjukkan suatu kejadian yang berubah-ubah sesuai dengan waktunya. Contohnya adoat asyamsu. Ya, adoat asyamsu. Artinya matahari itu telah bersinar karena menggunakan sighat fi'il madi. Maka diartikan telah bersinar. Maka seseorang ketika dia itu pada waktu maghrib misalkan matahari telah ini sudah terbenam, dia berkata adha'ati syamsu, matahari telah bersinar. Berarti keadaan dia saat itu berarti sudah terbenam. Kemudian yang kedua adalah tudi usyamsi, menggunakan sighat fi'il mudhari'. Ya. Yang namanya fi'il mudhari' adalah menunjukkan waktu yang sedang terjadi. Maka ketika dia mengatakan tudi usyamsu, yaitu artinya matahari sedang bersinar. Berarti dia ini bicaranya ketika siang hari. Ya. Yaitu matahari sedang bersinar. Tudi usyamsu. Kemudian yang ketiga adalah satudi usyamsu. Ya, matahari itu akan bersinar. Ya, fi'il mudhari diawali oleh sin litanfis tadullu ala zamanin qarib. Ya. Jadi menunjukkan waktu yang akan terjadi. Satudi usyamsu, matahari itu akan bersinar.
Maka seseorang ini ketika mengatakan satu di usyamsu, berarti kondisi dia saat itu berarti masih subuh. Ya, maka ketika dia berkata satu di usyamsu, bentar lagi matahari akan bersinar. Nah, maka jumlah fi'liyah ini mengandung suatu kejadian yang berubah-ubah sesuai dengan waktunya. Kalau ini adalah suatu peristiwa yang sudah terjadi, sedangkan tudi usyamsu adalah peristiwa yang sedang terjadi, sedangkan satu di usyamsu adalah peristiwa yang akan terjadi. Nah, ini mengandung arti berubah-ubah sesuai dengan waktunya. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya, kalam khabari dilihat dari kondisi ataupun keadaan audien ataupun orang yang menerima informasi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kalam khobari ibtidai, yang kedua adalah kalam khobari tolabi, yang ketiga adalah kalam khobari inkari. Apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau kalam khobari ibtidai, yaitu apabila kondisi mukhotob tidak tahu apa-apa. Maka kalam tersebut tidak mesti menggunakan taukid. Contohnya abuka maridun. Misalkan kita berkata, kita menyampaikan informasi kepada si Ahmad. Ya Ahmad, abuka maridun. Wahai Ahmad, bapamu sakit. Nah, maka Ahmad yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ya, qalilul dzihni kalau dalam istilah balaghahnya. Maka tidak perlu menggunakan taukid. Nah, yang kedua, apabila kondisi mukhotob itu ragu, maka kalam tersebut harus menggunakan satu huruf taukid, yaitu huruf inna nih, huruf taukid. Ya, contoh misalkan, Ahmad, bapamu sakit. Ahmad, masa sih Ustad? Barusan tadi pagi saya nelpon bapak saya biasa-biasa aja, nggak sakit. Nah, berarti mukhotob ini si Ahmad dalam keadaan ragu. Maka kalau misalkan si Ahmad ataupun mukhotob dalam keadaan ragu, maka kalam kita harus menggunakan satu taukid. Mad, Mad, bapamu sakit. Masa sih Tad? Barusan tadi pagi saya nelpon dengan bapak saya biasa-biasa aja. Nah, diperkuat kalam tersebut dengan huruf taukid. Sungguh, Mad, inna abaka maridun. Sungguh, Mad, bapakmu sakit. Nah, gitu tuh. Jadi harus menggunakan satu taukid ketika dalam keadaan mukhotob itu ragu. Kemudian yang ketiga, apabila mukhotob itu dalam keadaan inkar, ya, inkar ataupun menolak terhadap informasi yang kita sampaikan, maka kalam tersebut atau ungkapan tersebut harus menggunakan banyak taukid, bisa 2 atau lebih. Contoh misalkan, Ahmad, kita sebagai gurunya menyampaikan informasi kepada Ahmad. Ahmad, bapamu sakit. Nah, kata si Ahmad, ah, saya amat tidak percaya sama Ustadz. Ustadz kan tukang bohong. Nah, berarti si Ahmad ini ingkar terhadap informasi yang kita sampaikan. Maka ketika mukhotob ingkar terhadap informasi yang kita sampaikan, maka kita harus menggunakan banyak taukid, 2 atau lebih. Nah, kalau di contoh sini berarti 2, inna dan la. La, huruf la ini. Nah, contoh, Ahmad, bapamu sakit. Ya, Ahmad ingkar. Ah, saya mah tidak percaya sama Ustadz. Ustadz kan tukang bohong. Ya, maka kita harus menggunakan ungkapan tersebut beberapa taukid. Inna abaka lamarin. Sungguh, Mad, bapamu benar-benar sakit. Nah,
Kalau misalkan si Ahmad tidak percaya juga, maka tambah lagi huruf taukidnya, yaitu huruf sumpah. Wallahi man, bapamu. Wallahi man, sungguh bapamu benar-benar sakit. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan mukhatab dalam keadaan ingkar, maka kita harus menggunakan banyak huruf taukid. Wallahi inna abaka lamaridun. Demi Allah, Mad, sesungguhnya bapamu benar-benar sakit. Nah, itu ya. Itu adalah perbedaan kalam khobari dilihat dari segi keadaan mukhatabnya. Dia keadaannya biasa-biasa aja, ya, ataukah dia keadaannya ragu, ataukah dia dalam keadaan ingkar. Maka itu informasi yang kita gunakan harus menggunakan menyesuaikan dengan kondisi hatinya si mukhatab. Kalau kondisi hatinya si mukhatab biasa-biasa saja, maka tidak perlu menggunakan taukid. Tapi kalau misalkan si mukhatab dalam keadaan ragu, maka kita harus menggunakan satu huruf taukid. Tapi kalau misalkan mukhatab dalam keadaan ingkar, maka kita harus menggunakan huruf taukidnya lebih dari satu. 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, nah ini dia. Jadi ini adalah macam-macam huruf taukid yang bisa kita gunakan dalam kalam khobari. Ya, pertama anna. Anna itu adalah kalimat yang berada di tengah-tengah, berarti menggunakan anna. Kalau di awal kalimat menggunakan inna. Nah, contohnya inna abaka berarti menggunakan inna nih, dikasrohkan hamzahnya. Tapi kalau di tengah-tengah kalimat a'lamu anna abaka maridun. Kalau di tengah-tengah kalimat berarti hamzahnya harus dibaca fathah. Kemudian yang selanjutnya huruf taukid adalah huruf sumpah. Wa wallahi, ba billahi, ta Allahi. Kemudian yang ketiga adalah lam ibtida ataupun lam yang diawali yang ada di awal kalimat lakana abu kamarilun atau qad tahqiq atau qad yang masuk kepada fiil madi namanya qad tahqiq mengandung arti sungguh, ya. Itu juga huruf taukid. Kemudian selanjutnya nun taukid khafifah, ya, yaitu nun taukid yang tidak menggunakan tasydid, maka disebut dengan khafifah, enteng. Lanakunan minal khasirin. Atau nun taukid sakilah, yaitu nun taukid yang menggunakan tasydid. Lanakunanna minal khasirin. Kemudian huruf tanbih ala ingatlah. Nah, ingatlah inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu. Nah, itu namanya huruf tanbih ala. Kemudian huruf ziyadah. Huruf ziyadah itu adalah huruf jar yang tidak mengandung arti. Ya, yang tidak mengandung arti. Contoh. Nah, ini. Ma anak bimaridin. Saya tidak sakit. Nah, jadi baknya ini tidak diartikan, namanya huruf ziyadah. Nah, ini adalah macam-macam huruf taukid. Kemudian selanjutnya, ya, selanjutnya adalah al-maqasid wal aghrad minal khobar. Maksud dan tujuan dari kalam khobari itu sendiri. Ya. Yang pertama, yaitu disebutnya faidatul khobar. Yaitu untuk memberi informasi ke orang yang belum tahu. Nah, misalkan si Ahmad, kita kasih tahu nih, yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Ahmad, abuka maridun, bapamu sakit. Maka si Ahmad yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu namanya faidatul khobar. Memberikan informasi kepada orang lain yang belum tahu. Kemudian yang kedua adalah lazimul faidah. Ya, lazimul faidah itu adalah fungsinya untuk memberi informasi kepada orang lain yang sudah tahu, berarti penegasan. Contohnya, dakhalta fil fasli mutaakhiron. Ahmad, kamu masuk kelas
dakhalta fil fasli, kamu masuk kelas mutaakhiran, terlambat. Apakah si Ahmad tahu bahwa dia terlambat? Tentu tahu. Kenapa? Karena dia yang mengalaminya. Nah, maka khobar seperti ini bertujuan dengan lazimul faidah, penegasan atau memberi informasi kepada orang lain yang sudah tahu, seperti dakhalta fil fasli mutaakhiron. Ahmad, kamu masuk kelas terlambat. Nah, maka karena dia yang mengalami, pasti dia sudah tahu, ya. Nah, itu namanya lazimul faidah. Ini adalah maksud dan tujuan inti dari kalam khobari. Ternyata kalam khobari juga mempunyai tujuan-tujuan lain. Yang pertama adalah al-fakhru. Apa itu al-fakhru? Yaitu menunjukkan kebanggaan atau prestisius. Contohnya adalah ucapan Kangjeng Nabi, yaitu ana afsahul arabi baina. Ini baina ya. Baina anni min Quraisyin. Bukan baina. Baida anni min Quraisyin. Kata Nabi, saya adalah orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Selain itu, saya juga adalah keturunan Quraisy. Jadi Nabi membanggakan terhadap dirinya bahwa beliau adalah orang yang paling fasih bahasa Arab karena beliau adalah keturunan Quraisy. Nah, ini adalah khobar yang mengandung arti al-fakhru, membanggakan diri. Kemudian yang kedua adalah izharud du'fi. Ya, izharud du'fi adalah menampakkan kelemahan. Contoh dalam Quran surah Maryam ayat 4, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'alar ra'su syaiba. Kata Nabi Zakaria, ya Tuhanku, ini sesungguhnya tulangku, wahanal azmu, sesungguhnya tulangku sudah lemah, washta'alar ra'su syaiba, dan kepalaku sudah menumbuh uban. Nah, jadi menandakan bahwa Nabi Zakaria ini udah lemah, udah tua gitu ya. Jadi udah tua, tulangnya sudah rapuh, rambutnya sudah beruban. Nah, ini menunjukkan izharud du'fi, menunjukkan kelemahannya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada at-tahassur, yaitu menunjukkan penyesalan. Contohnya dalam Quran surah Ali Imran ayat 36. Falamma wada'tuha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ya. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan." Ya. Jadi istrinya Imran ini, beliau ini pengen mempunyai anak laki-laki. Tapi ternyata setelah keluar anaknya dari perutnya, itu dari rahimnya, ternyata yang keluar adalah anak perempuan. Dia menyesal. Ya, tahasur, menyesal. Waduh, saya pengennya mah anak laki-laki, kenapa yang lahir adalah anak perempuan? Nah, begitu ya. Ini adalah khobar yang mengandung tujuan tahasur, yaitu penyesalan. Kemudian yang terakhir ataupun yang keempat adalah al-istirham, yaitu menyampaikan berita yang memohon kasih sayang, sayang ya, atau belas kasihan. Seperti ini fakirun ila afillahi wa ghufrani. Sesungguhnya aku ini adalah orang fakir. Saya mengharapkan ampunan dari Allah, ya. Nah, ini adalah suatu ungkapan yang memohon kasih sayang ataupun ampunan. Ini fakirun, sesungguhnya aku butuh, fakir itu butuh, ila afillahi wa ghufrani, kepada ampunan dan pengampunan Allah. Nah, ini adalah mengandung tujuan istirham, yaitu permohonan kasih sayang atau belas kasihan. Nah, ini adalah tujuan-tujuan lain dari kalam khobari.